Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Wahyudi. Saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah belajar dan pembelajaran dengan materi mengembangkan pembelajaran e-learning. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Wahyudi. Saya dari Prodi Pendidikan Akuntansi kelas A dengan NIM 2009 0250 1014. Adapun materi atau pokok bahasan dalam pembelajaran e-learning yaitu yang pertama, pengertian dari e-learning. Kemudian yang kedua, sejarah perkembangan e-learning. Ketiga, manfaat e-learning. Keempat, fungsi e-learning. Dan yang kelima atau yang terakhir adalah macam-macam model e-learning. Pengertian e-learning. E-learning adalah sudut pandang yang berbeda secara garis besar. Banyak yang menyatakan sistem atau konsep pendidikan yang memanfaatkan teknologi atau media pembelajaran jarak jauh atau elektronik dalam melakukan proses pembelajaran atau proses KMD, belajar mengajar. Kemudian beberapa pakar menguraikan definisi dari e-learning sebagai berikut. Menurut Profesor Dr. Sulistiawati Widanarko, BMPA, menyebutkan bahwa e-learning adalah sebuah proses pembelajaran yang memanfaatkan teknologi dan informasi atau TIK secara sistematis dengan mengintegrasikan komponen-komponen pembelajaran dan interaksi secara media jarak jauh atau pembelajaran lintas ruang dan waktu dengan kualitas yang mutu atau memadai. Kemudian yang kedua ada pendapat Harley tahun 2001 menyebutkan e-learning adalah sebuah proses pembelajaran atau proses belajar mengajar yang menggunakan atau menyampaikan alat ajarnya menggunakan media internet atau sambungan media komputer ataupun media elektronik lainnya seperti HP ataupun laptop. E-learning sebenarnya sudah mulai dipopulerkan sejak tahun 1960 ketika ditemukannya program komputer based training pertama atau CBT pertama, yang mana program ini juga dikenal dengan nama Plato atau program Logic for Automate Technique Information Operation, yang program tersebut untuk para mahasiswa yang belajar menggunakan Illinois. Namun, akhirnya program tersebut digunakan sekolah-sekolah hampir di seluruh daerah di sana. Sistem e-learning pertama benar-benar hanya berfungsi untuk menyampaikan informasi untuk para siswa atau train atau murid. Namun, ketika memasuki tahun 70-an, e-learning mulai menjadi lebih interaktif. Universitas di Inggris sangat ingin menggunakan e-learning sebagai bahan pembelajaran di sana. Ini dikarenakan sistem pendidikan mereka telah berfokus pada pembelajaran jarak jauh. Pada saat itu, materi kursus yang disampaikan melalui pos dan komunikasi dengan pengajar atau train masih melalui surat. Sedangkan dengan internet, universitas terbuka mulai menawarkan jangkauan yang lebih luas dari pengalaman interaktif serta komunikatif siswa atau mahasiswa. Yang ketiga adalah manfaat e-learning. E-learning menawarkan banyak sekali manfaat. Selain memberikan fleksibilitas dalam hal waktu dan ruang, juga banyak kelebihan seperti meningkatkan kemandirian, kemudian materi belajar lebih interaktif, serta pendekatan belajar yang lebih santai dan efisien.
Selain itu, manfaat e-learning juga hemat dalam waktu dan biaya, mudah untuk didokumentasikan dan meningkatkan kemampuan belajar, serta ramah lingkungan. Dan yang terakhir adalah melibatkan partisipasi siswa. Selain itu, e-learning juga menjadi pilihan utama dan satu-satunya untuk pembelajaran di masa pandemi. Yang keempat adalah fungsi e-learning. Fungsi e-learning itu terbagi atas 3, yaitu fungsi pembelajaran elektronik terhadap kegiatan pembelajaran di dalam kelas atau classroom instruction, yaitu sebagai suplemen yang sifat atau pilihannya itu opsional dan komplemen, serta pengganti dalam substitusi atau instansi. Ini adalah pernyataan menurut Sisan tahun 2002. Oke, apa itu suplemen? Suplemen adalah tambahan atau sebuah pendorong apabila peserta didik yang mempunyai kebebasan, peserta didik yang mulai merasa bosan memiliki kebebasan untuk memilih apakah akan memanfaatkan materi pembelajaran elektronik ataupun tidak. Dalam hal ini tidak ada kewajiban atau keharusan bagi peserta didik untuk memanfaatkan media pembelajaran jarak jauh atau e-learning. Kemudian yang kedua adalah komplemen atau tambahan, yang mana dikatakan sebagai komplemen atau pelengkap apabila pembelajaran elektronik diprogramkan untuk melengkapi materi-materi yang diterima oleh siswa di dalam kelas. Menurut Lewis tahun 2002, sebagai komponen yang berarti materi pembelajaran elektronik ini diprogramkan untuk bagi peserta didik yang memiliki kegiatan yang padat dan tidak memiliki waktu yang banyak, serta jarak dari kampus, dari rumah dan kampus itu sangat jauh sehingga tidak memungkinkan untuk melakukan pembelajaran secara langsung. Kemudian yang terakhir adalah pengganti, yang mana substitusi, yang mana model ini telah digunakan oleh beberapa perguruan tinggi di negara-negara maju seperti Inggris, Amerika, dan Kanada. Digunakan sebagai alternatif kegiatan pembelajaran yang mana ditawarkan kepada para mahasiswa untuk mengikuti perkuliahan, yang tujuannya mahasiswa dapat fleksibel dalam mengelola kegiatan perkuliahannya dengan waktu dan aktivitas yang tidak terbatas. Yang terakhir adalah macam-macam e-learning. Dalam pengembangannya ini e-learning telah digunakan oleh berbagai macam negara dan juga telah muncul beberapa macamnya. Itu yang pertama adalah web course, yang diartikan sebagai penggunaan internet untuk perguruan atau keperluan dunia pendidikan, yang mana praktiknya digunakan sebagai pembelajaran terpisah yang sepenuhnya tidak dibutuhkan adanya kegiatan tatap muka. Kemudian yang kedua adalah web content course, adalah pemanfaatan internet yang mengombinasikan antara konsep belajar jarak jauh dan konsep belajar tatap muka atau di mix. Kemudian yang ketiga atau terakhir adalah web and sites course, yang merupakan bentuk pemanfaatan internet yang menunjang peningkatan kualitas pembelajaran yang dilaksanakan dalam kelas. Fungsi internet adalah memberikan pengayaan dan memberi sebagai media komunikasi antar para siswa dan guru, serta anggota-anggota kelompok jika dibentuk kelompok. Juga melalui web ini diharapkan bimbingan konseling para siswa maupun guru dapat berjalan dengan lancar. Demikianlah tadi presentasi atau tugas penjelasan yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.